Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Rahayu Purwasih. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang kurikulum tulis yang ke-1. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama itu tentang tahap persiapan dalam kurikulum tulis. Nah, pertanyaannya, materi apa saja yang termasuk dalam tahap persiapan kurikulum tulis? Materi pada tahap persiapan kurikulum tulis yaitu terdapat HVAIUEO, lalu ada modul tulis 1A, lalu dilanjutkan dengan tulis 1B dan tulis 2 dan tulis 4. Nah, itulah beberapa materi yang terdapat pada tahap persiapan kurikulum tulis. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan tahap persiapan kurikulum tulis? Nah, dalam tujuan ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan mewarnai dan mencoret bebas. Lalu untuk tujuan khususnya untuk menguatkan psikomotorik halus pada anak, yaitu untuk menguatkan otot-otot jari yang terdapat pada tangan si anak. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap persiapan kurikulum tulis? Cara memberikan materi pada tahap persiapan kurikulum tulis yaitu kita tumbuhkan dulu minat belajarnya pada si anak. Nah, ketika kita sudah bisa menumbuhkan minat belajar pada anak, maka kita bisa memberikan materi nih sebelumnya pada tahap persiapan kurikulum tulis ini. Kita tumbuhkan dulu minat cara memegang alat tulisnya. Nah, ketika anak itu sudah minat dalam memegang alat tulis, kita bisa memberikan materi kurikulum tulis kepada anak, tentunya juga dengan proses secara bertahap dan fun learning. Nah, ketika diberikan materi, kita berikan materi menggambar yang mudah dipahami oleh si anak, tentunya juga gambar yang disukai oleh si anak. Nah, lalu bisa juga motivator memberikan media mewarnai dengan kertas kosong untuk mencoret bebas. Nah, ketika sedang melakukan kegiatan, jangan lupa juga motivator mengajak anak berdialog untuk menumbuhkan minat pada si anak, untuk anak itu tidak bosan nantinya ketika melakukan kegiatan. Nah, ketika ketika melakukan dialog, dialognya itu yang berkaitan dengan gambar yang sedang dikerjakan oleh si anak. Nah, jangan lupa juga ketika melakukan kegiatan ini, motivator itu selalu memberikan reward dan motivasi kepada si anak. Jangan lupa juga untuk selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif pada anak. Pertanyaan berikutnya, materi apa saja yang termasuk dalam tahap awal kurikulum tulis? Nah, materi yang termasuk dalam tahap awal kurikulum tulis yaitu pertama-tama anak itu terampil dulu modul T4-nya. Nah, jika anak sudah terampil modul T4, boleh lanjut ke modul tulis 6, lalu ada tulis 9, lalu ada tulis 10, dikte 1 dan dikte 2, lalu bisa lanjut ke tulis 3 dan tulis 5. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan tahap awal kurikulum tulis? Di sini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai, agar anak senang dalam kegiatan mewarnai dan mencoret bebas. Untuk tujuan khususnya yaitu untuk menguatkan psikomotorik halus pada anak, yaitu menguatkan otot-otot jari pada tangan si anak. Lalu pertanyaan berikutnya,
Bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap awal kurikulum tulis? Nah, cara motivator itu pertama-tama sama seperti biasanya, kita tumbuhkan dulu minat belajar pada anak. Lalu setelah tumbuh minat belajarnya pada anak, kita bisa memberikan materi kurikulum tulis pada si anak. Nah, pada kurikulum tulis ini, motivator itu bisa membimbing anak untuk menggabungkan titik-titik yang membentuk garis, huruf, kata, dan dengan modul Bimba. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apa syarat sebelum memberikan modul T1A? Nah, pada modul T1A itu tidak ada syarat yang harus terpenuhi. Jadi motivator bisa langsung memberikan modul T1A atau tulis 1A. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tujuan utama modul T1A? Tujuan utamanya itu agar anak senang, agar anak minat, agar anak menyukai kegiatan bermain dan belajar modul tulis 1A. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tujuan khusus modul T1A? Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, lalu melalui proses latihan yang menggabungkan titik-titik yang terdapat di modul. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul T1A? Cara mengevaluasi tujuan utama modul T1A itu dengan melihat afeksi pada anak, yaitu kita lihat apakah anak itu sudah senang dan sudah minat ketika bermain dan belajar modul T1A. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul T1A? Nah, cara mengevaluasi tujuan khusus T1A itu kita lihat dari segi kognitif pada anak. Artinya kita lihat apakah anak itu sudah terampil atau belum dalam menyambungkan titik-titik untuk menggabungkan garis ataupun kata ataupun huruf yang terdapat pada modul yang telah disediakan atau yang telah disusun secara sistematis dan menarik. Nah, selanjutnya motivator juga memperhatikan anak nih, apakah anak itu sudah menulis sesuai dengan konsep yang benar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul T1A? Nah, cara memberikan modul T1A juga sama seperti sebelumnya, yaitu pertama-tama motivator menumbuhkan dulu minat belajar pada anak. Nah, ketika anak itu sudah tumbuh minat baca dan minat belajarnya pada anak, maka motivator bisa memberikan materi atau memberikan modul T1A pada si anak. Nah, ketika memberikan materi atau ketika sedang membimbing anak tentunya juga harus bertahap dan fun learning. Jadi agar anak itu tidak bosan dan agar anak itu tidak cepat mengeluh gitu, lalu agar anak itu senang. Nah, ketika memberikan materi, motivator juga jangan lupa untuk selalu memberikan reward dan motivasi pada anak, dan jangan lupa juga untuk selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif pada anak. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berparadigma Bimba dan menggunakan metode Bimba. Jadi agar anak itu ketika bermain modulnya, ketika melakukan kegiatan itu prosesnya bertahap dan fun learning. Jadi anak itu tidak akan bosan nantinya ketika melakukan kegiatan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.